nanti laki-laki di surga kesibukan sehari-hari hanya memecahkan keperawanan istri-istrinya. Coba logikanya di mana coba? Saya jujur aja tidak percaya dan mengecam keras ini ajaran mereka ini. Apalagi ajaran bidadari di surga. Satu orang 70 bidadari lah, sekian miliar orang. Berapa miliar bidadari? Logikanya masuk akal nggak sih? Hanya orang bodoh, orang dungu yang percaya dengan omongan ustaz-ustaz koplak tadi. Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Ya kan? Ini ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami anda di dunia nggak mempoligami nanti, di surga nanti, andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami nanti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, Masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya. Di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Kalau gitu Ustaz nggak mau lah masuk surga, di dunia poligami, di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya terserah, kalau nggak mau masuk surga berarti masuk neraka. Ya kan? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Lagi bukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Sungguh prihatin saya mendengar dan melihat ceramah-ceramah seperti itu. Ngelus dada rasanya. Kalau perempuan tidak mau dipoligami di dunia, itu salah. Karena nanti laki-laki di surga pada saat sudah meninggal nanti itu akan berpoligami dengan 70 bidadari. Aduh. Ada lagi anak kecil ini sudah lama, di video lama sebetulnya. Saya hanya geli aja memunculkan kembali, iseng-iseng aja. Kenikmatan kita di surga adalah pesta seks. Karena itu yang dilarang kepada laki-laki selama di dunia. Jadi mereka diberikan kenikmatan pesta seks. Ada lagi yang mengatakan nanti laki-laki di surga kesibukan sehari-hari hanya memecahkan keperawanan istri-istrinya. Coba logikanya di mana coba? Saya jujur aja tidak percaya dan mengecam keras ini ajaran mereka ini. Apalagi ajaran bidadari di surga. Satu orang 70 bidadari lah, sekian miliar orang. Berapa miliar bidadari? Logikanya masuk akal nggak sih? Hanya orang bodoh, orang dungu yang percaya dengan omongan ustaz-ustaz koplak tadi. Anda nih kalau Islam baru baca kulitnya doang. Terak-terak, saya paling Islam. Anda belum nyelam ke tengah laut. Maka dari itu, ilmu kalau nggak pakai akal bisa menyesatkan pemiliknya. Ini seperti Anda baca doang nggak pakai akal, nabrak. Nah, Pak, ilmu tuh harus dibarengin dengan akal supaya nggak menyesatkan. Bisa disaring, nggak kacamata kuda. Bayangkan, kita meninggal, raga kita itu tertinggal di bumi, di tanah, lancur lebur, tinggal abu, sudah nggak jadi apa-apa. Yang kembali ke rumah Tuhan itu adalah atma atau jiwa atau roh. Lah kok masih ngurusin seks? Ini logikanya masuk akal atau tidak? Betul sekali apa yang dikatakan Bapak Rudi tersebut.
orang kalau meninggal atau mati, yang kembali kepada Tuhan itu rohnya. Atau tadi Pak Rudi bilang apa tadi? Atmanya, begitunya. Jadi raga ini kan dikubur ya, jasad ini dikubur, akan hancur ya, jadi kembali ke tanah. Yang kembali kepada Tuhan itu rohnya tadi. Makanya nggak ada istilah-istilah seks, kan raganya udah nggak ada, jasadnya sudah nggak ada. Nah, yang dimaksud dengan bidadari ini di sini itu adalah siloka. Jadi kalau perbuatan Anda di dunia itu dengan penuh kebaikan, ya, nanti pada akhirnya di akhirat itu akan memperoleh beberapa kenikmatan yang tidak terhingga, yang diumpamakan seperti halnya mendapatkan bidadari. Jadi di sini adalah siloka, bukan bidadari yang sebenarnya. Nah, karena Pak Rudi sudah mengatakan, saya akan urun lembuk ini namanya. Jadi orang yang meninggal, orang mati itu yang kembali kepada Tuhan itu adalah rohnya. Jasadnya dikubur, raganya ini akan hancur. Jadi di akhirat itu tidak ada yang namanya bidadari. Bidadari di sini adalah sebuah siloka, yaitu kenikmatan yang tiada tara, bukan berwujud seperti manusia. Saya hanya mengajak kepada kita semua, tolong mari kita luruskan jamaah-jamaahnya, dan kalau ada pengajian seperti ini langsung lawan, karena tidak masuk akal dan ini salah dan ini menyesatkan. Melalui video ini saya Mbak Wiro anggaplah urun rembuk ya. Urun rembuk memberikan keterangan penjelasan seperti halnya Pak Rudi tadi sudah dikatakan bahwa orang kalau sudah meninggal alias mati, yang kembali kepada Tuhan itu adalah rohnya, ya. Karena jasad atau raga ini dikubur, yang akan hancur kembali pada tanah. Jadi nggak ada di akhirat itu bidadari, itu nggak ada. Adanya itu adalah sebuah siloka atau perumpamaan. Karena perbuatan kita di dunianya itu selalu berbuat yang baik-baik, makanya nanti di akhirat akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, yang diumpamakan seperti halnya mendapatkan bidadari. Jadi anak cucuku semuanya, teman-teman, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ada ustadz ya yang ceramah seperti tadi, ya jangan gampang dipercaya. Ya, seperti Habib Kripul tadi mengatakan, "Hah, Anda seperti ustadz yang disebutkan tadi itu belum punya ilmunya, belum. Ibaratnya baru membaca kulitnya aja, isinya apa belum dapat." Maka boleh dibilang juga yang demikian seperti apa? Ustadz selangkangan, ustadz esek-esek, ya, ustadz mesum itu. Nah, jadi mudah-mudahan anak cucu, teman, para pemirsa semuanya bisa memahami, dan saya Mbah Wiro hanya biar urun rembuk. Apalagi yang demikian ini istilahnya itu ilmu kasampurnan. Ilmu kasampurnan itu biasanya yang mencari itu yang bersangkutan. Jadi tidak bisa dibuka atau dieber-eber. Jadi kesimpulannya di akhirat itu tidak ada pesta seks, tidak ada bidadari seperti yang Anda bayangkan. Karena apa? Karena jasad kita pun sudah tidak ada. Yang kembali kepada Allah, kepada Tuhan, tinggal roh kita. Kalau memang roh Anda bisa kembali kepada Allah, Anda akan memperoleh kenikmatan yang tiada tara, yang diibaratkan seperti bidadari tersebut. Itu pun kalau Anda bisa pulang, bisa kembali ke asal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulang ke asal, mulih ke jati. Tapi kalau Anda tidak bisa, tentunya ya paling-paling jadi marakayangan. Tinggal di mana aja. Makanya
Untuk bisa kembali kita di dunia harus berbuat segala kebaikan-kebaikan yang mana amal tadi akan menuntun diri kita untuk kembali kepada Sang Pencipta. Jadi jangan sekedar mengaji, tapi juga harus mengkaji. Tidak perlu ikut-ikutan sama para ustadz koplak itu. Hanya dengan modal gamis, jenggot seperti kambing, sudah berani menasihati atau ceramah pada orang lain. Padahal dirinya sendiri belum tahu ilmunya, baru kulitnya, isinya sama sekali tidak paham.